Halo, balik lagi ke channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kode factory reset. Banyak yang nanyain juga nih, Bang, kode factory resetnya apa? Bang, kode factory resetnya apa? Nah, ini disclaimer dulu ya, abang-abangku, teman-temanku sekalian. Factory reset itu dipakai untuk keadaan darurat aja. Kalau emang head unitnya udah tidak memungkinkan untuk disentuh, atau YouTube-nya hilang, atau mapsnya nggak bisa nggak bisa menemui titik lokasi atau apa, pokoknya kendala dari head unit aja. Nah, kalau factory reset itu pasti kan bakal menghapus segalanya data dari head unit. Kemungkinan dia akan balik lagi ke awal. Seperti head unit ini nih. Head unit ini dia keyboardnya tidak mau muncul. Head unit ini keyboardnya dia nggak mau muncul karena ada kendala di softwarenya ya. Tapi biasanya sih kalau keyboard gak muncul gitu, mungkin kemungkinan kalau gak delay ya harus di reset gitu. Tuh, dia gak muncul keyboardnya. Jadi pas kita mencet tuh dia gak muncul. Nah, untuk cara mengetahui factory reset itu kan ada minta kode lagi. Factory reset itu pasti mencakup semua unit, head unit apapun juga, kecuali head unit Asuka kayak Nakamichi itu beda ya kalau factory resetnya. Cuman kalau dari head unit Orca sampai DHD, Skeleton, Concerto, Embassy, head unit yang model-model RAM 2 sampai RAM 4 itu biasanya kode factory resetnya itu di kode di angka di sini ya. Kan ini kan harus masukin kode factory reset nih. Karena saya juga ini mau ngereset nih, saya dapat copotan dari mobil, dia kendalanya YouTube gak bisa sama keyboardnya gak muncul dan sering error juga sih. Nah, saya akan membahas kodenya juga sekalian. Saya juga akan menghapus. Untuk kodenya itu kalian kan bisa masuk ke car setting di tampilan awalnya ya. Di menu pasti semua head unit itu pasti ada car settingnya. Masuk car setting. Kalau udah masuk car setting itu biasanya di pengaturan sistem. Kalau untuk head unit DHD ya, ini sebenarnya sih DHD, Orca, dan Skeleton itu hampir-hampir sama. JEC audio bank itu sama kayak gini. Untuk nah, masuk ke pengaturan sistem. Nah, ini kan kalau ini kan pabrik pengaturan, itu kan beda buat pengatur garis kamera atau menambahkan kamera depan. Kalau ini factory reset, dia ada perintahnya kayak gitu, menghapus semua informasi pribadi Anda. Dan itu bakal balik lagi ke kita beli awal head unit itu. Karena saya ini juga ada kendala di head unitnya, saya kasih tahu kodenya. Chat kodenya itu 1 2 3 4. Itu semua ya, semua head unit dari mulai RAM 2 3 2, RAM 1 juga dia minta kode semua sih kalau untuk factory reset. Nah, habis itu menentukan, tunggu dulu sebentar karena dia agak delay dari sistemnya, dia otomatis mati. Nah, kayak gitu. Habis mati kita tunggu. Nah, ini kemungkinan paling lama itu 15 menit ya. 15 menit untuk kemungkinan ngeresetnya itu. Untuk posisi ngereset usahakan mobil hidup, karena ini sangat penting ya. Jangan sampai mobil posisi ACC atau kontak on itu, takutnya kan boros juga kan kaki ke posisi hidup atau starter. Intinya sih kalau buat listriknya harus standby, jangan dimatiin dulu, harus benar-benar sampai awal lagi gitu.
Karena kalau di pertengahan jalan mobilnya dimatiin, ada kendala atau apa, itu Androidnya nggak bakal bisa muncul lagi, karena dia lagi memperbarui. Soalnya kalau memperbarui kayak gini atau ngeriset kayak gini kan dia nggak boleh diganggu. Itu kita tunggu dulu sampai balik lagi ke tampilan menu, ya sekitar 15 menit, 10 menit atau 5 menit paling cepet. Karena head unit gini sering kendala kalau di RAM 2 itu. Biasanya RAM 2 tuh, tapi tergantung juga sih. Kalau dari segi merek beda-beda ya. Kadang ada yang bagus, kadang ada yang sering bermasalah gitu. Saya akan jeda videonya sambil menunggu balik lagi ke menu. Nah guys, sudah balik lagi ke tampilan menu awalnya lagi. Jadi lebih fresh lagi, touchscreen lebih enak lagi. YouTube kita tinggal dicoba aja YouTube ya. Paling harus masukin email lagi kayak awal, kayak kita beli baru. Karena kalau udah di factory reset itu pasti akan balik lagi seperti semula. Reset itu bukan, maksudnya itu bukan menghapus aplikasi atau apa, atau menghapus data-data aplikasi yang ada di bawaan awalnya. Enggak, bawaan awalnya itu tetap masih ada. Yang kehapus datanya itu cuman sampah-sampah yang pernah digunain gitu. Sampah-sampah, misalkan kita ada riwayat nih pemakaian YouTube, itu berkas riwayat pemakaian YouTube itu pasti bakal hilang kalau di factory reset. Makanya jangan khawatir kalau di factory reset itu nggak bakal ada yang kehapus. Kalau semisalnya kehapus pun itu pasti ada backupnya di file manager. Pasti ada backupnya di file manager, di file export nih, seperti ini nih, seperti head unit ini. Nah di sini ada menunya, terus kalian lihat di aplikasi. Nah ini backupnya nih, ini backup aplikasi. Kalau semisalkan pas di reset itu nggak ada aplikasinya, kalian tinggal masuk lagi ke file export aplikasi, terus pilih ini yang hilangnya itu yang mana. Karena saya di sini udah ada semua tuh, misalkan lah contoh yang hilang YouTube, kalian tinggal pencet aja nih ke file export. Nah cari YouTube. Nah ini data backup buat aplikasi. Jikalau emang waktu di reset YouTube-nya tidak ada, itu tinggal masuk ke file export dan masuk ke aplikasi ya. Nanti ada backupnya kayak gini, batal atau pasang. Kalau emang nggak ada, nah kalau emang YouTube-nya nggak ada tinggal dipasang aja. Tapi kalau emang YouTube-nya masih ada, gak usah dipasang, karena ini buat data backupnya doang. Karena pasti head unit semua kayak gitu. Tapi ada juga si head unit yang nggak ada data backupnya. Itu paling kita harus nginstal di aplikasi dulu di Play Store. Itu paling harus nginstal di aplikasi Play Store dulu, karena kemungkinan versi Androidnya versi Android lama. Tapi kalau head unit Androidnya udah versi 10 sampai 12 atau 13, itu pasti ada data backup aplikasi kalau kita suatu saat itu factory reset itu. Nah ini trouble saya juga waktu awal kan keyboardnya ya. Kita cek dulu keyboardnya apakah bisa search. Nah bisa, ini tinggal di close aja. Nah tadi awal saya dapat dari head unit, dapat dari mobil lain itu dia nggak ada keyboardnya kayak gini, karena itu posisi head unitnya juga udah agak nge-lag ya. Tapi pas saya sudah di reset tadi barusan itu udah ada balik lagi, si keyboardnya udah normal lagi. Sip, paling sekian doang dari saya kayak gitu. Kalau semisalkan ada yang kurang paham atau kurang ngerti, tinggal komen di bawah aja ya guys. Nanti saya
bakal requestin apa-apa trouble apa yang terjadi di head unit saudara sekalian gitu. Mungkin cukup sekian hari ini. Selebihnya sih saya mohon maaf bila ada kekurangan dari segi kata atau dari segi bahasa, mohon dimaklum ya. Oke.